Halo, welcome to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran Food and Beverage masuk ke KD 3.6 yaitu menerapkan peralatan dan perlengkapan restoran. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Baik, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi di sini ya kita akan belajar peralatan dan perlengkapan restoran ya pastinya. Well, sebelum kita belajar tentang peralatan dan perlengkapan restoran, ada baiknya kita untuk mengenal jenis-jenis hidangan. Kenapa Miss memperkenalkan ini dulu? Kenapa tidak langsung alat? Pertama, ada perbedaan antara kalian dengan kakak kelas kalian. Kalau yang kakak kelas kalian, mereka mendapatkan pelajaran table manner di kelas 10. Jadi, ada sedikit prior knowledge atau pengetahuan awal tentang apa sih hidangan itu, bagaimana sih menyajikan dan seterusnya. Nah, kalian di sini kita tidak dapat kalian tidak dapat mengikuti table manner, jadi kita akan masuk dulu dengan jenis-jenis hidangan. Yang pertama adalah ini untuk hidangan western atau kontinental ya. Jadi umumnya kontinental ini terdiri dari 4. Dia ada 4 jenis hidangan. Yang pertama adalah appetizer, yang kedua adalah sup, yang ketiga adalah main course atau makanan utama, yang keempat adalah makanan penutup atau dessert. Nah, pertanyaan pertama, appetizer itu apa sih? Jadi appetizer itu adalah hidangan pembuka yang disajikan dengan porsi kecil. Biasanya rasanya gurih. Yang termasuk appetizer di sini adalah salad baik itu vegetable salad, kemudian ada spring roll, rissoles, dan yang lainnya. Jadi rasanya itu gurih, tidak manis. Berikutnya adalah sup. Ada 2 jenis sup, yaitu pertama adalah thick soup, yang kedua adalah clear soup. Thick soup itu adalah sup yang konsistensinya itu creamy atau kental. Jadi contohnya pumpkin soup atau sup labu, tomato soup, cream soup, itu termasuk ke thick soup. Jadi dia kental seperti bubur ya. Kemudian yang kedua adalah sup. Sup itu ada clear soup itu sup yang kuahnya encer atau tidak terlalu kental. Jadi di sini contohnya adalah soto ayam, kemudian meatball soup, itu termasuk ke sup. Yang berikutnya adalah main course. Jadi main course ini adalah makanan utama. Jadi karena makanan utama, inilah yang diharapkan dapat memberikan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dalam satu hidangan main course itu harus ada karbohidrat, harus ada protein, dan juga harus ada vegetable. Nah, di sini contohnya ya. Di sini adalah chicken stick with mushroom sauce. Jadi di sini ada potato wedges, kemudian ada vegetables, ada juga proteinnya dari dagingnya. Begitu. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah dessert atau makanan penutup. Jadi makanan ini disajikan paling terakhir dan biasanya rasanya manis. Contohnya adalah puding, es krim, pancake, dan seterusnya. Itu masuk ke dessert. Baik, sekarang masuk ke peralatan perlengkapan dan perlengkapan makanan dan minuman. Jadi ada 4 besar di sini yang kami jelaskan, yaitu pertama perabotan atau furniture restoran, yang kedua adalah peralatan makanan minum, dan yang ketiga adalah perlengkapan meja makan, dan yang keempat adalah lena atau linen meja makan. Next, kita masuk ke pertama dulu. Kita masuk ke perabotan dan furniture. Jadi, perabotan dan furniture adalah barang-barang yang kita gunakan untuk menyajikan atau menyambut tamu di sini ya. Pertama ada meja, kursi, side stand atau sideboard, counter table, dan gueridong. Nah, pertanyaannya, kalau kalian lihat gambar-gambar di sini, ini adalah gambar restoran kita atau lab kita, atau seharusnya kita belajar tuh loh di sini. Tapi karena pandemik ya, kita terpaksa belajarnya dari rumah. Jadi, kan akan belajar di restoran yang memang lab yang memang dibuat seperti restoran. Jadi bukan di kelas ya. Baik, kita akan mulai dari yang meja dulu. Meja ada beberapa macam. Jadi ada square table, meja persegi, kemudian ada meja bulat atau round table, kemudian ada rectangular atau oblong table. Yang kita gunakan di sekolah adalah square table.
Di square table ini ada juga banyak pilihannya ya, kalian bisa baca di materi yang sudah saya berikan, ada untuk 2 orang dan 4 orang. Next, kursi. Kursi yang kita gunakan untuk praktek di sekolah adalah kursi yang merah ini. Kursi yang ini ya. Jadi yang merah ini, jadi jaraknya itu tinggi kursi kira-kira 46 cm dari atas lantai. Jadi di sini ke sini itu 46 cm. Terus lebar tempat duduknya adalah 46 cm juga. Terus tingginya dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sekitar 1 meter. Jadi dari sini ke sini itu jaraknya 1 meter. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada tamu. Kalau terlalu tinggi kursinya, maka kaki akan menggantung dan itu tidak akan memberikan kenyamanan untuk tamu. Berikutnya adalah side stand atau sideboard. Side stand ini banyak jenisnya ya. Ada yang bentuknya terbuka seperti ini, ada yang bentuknya tertutup seperti ini. Apakah di setiap restoran ada side stand atau sideboard? Jelas. Jadi sideboard atau side stand itu lemari yang digunakan untuk menyimpan peralatan yang akan digunakan dalam melayani tamu. Bisa satu sideboard itu menghandle 2-3 table, tergantung dari restorannya. Ada juga seperti di sekolah kita, satu table, satu side stand atau satu sideboard. Nah, kalau kalian lihat di yang ada di sekolah kita yang ini, di sini ada bagian atas sideboard, kemudian ada bagian tengah, kemudian ada lemari 3 dengan 3 pintu. Nah, lemari pertama digunakan untuk menyimpan chinaware atau peralatan dari keramik. Yang kedua adalah ada silverware di sini dalam box. Kemudian ada juga glassware di water pitcher. Kemudian ada linen. Linen di sini linen. Kemudian di sebelah sini ada tray. Nah, lanjut. Kita masuk ke counter table. Jadi counter table ini biasanya ada di setiap restoran untuk menaruh atau transit makanan-makanan yang dari dapur kemudian dibawa akan diberikan kepada tamu. Jadi di umumnya seperti ini, tapi kalau di restoran di lab kita bentuknya seperti ini. Nah, paling nggak kalian ada gambaran lah. Gueridong ini adalah troli atau meja samping. Jadi dia digunakan untuk mempersiapkan makanan. Jadi ini biasanya untuk friend service. Ini dia menggunakan gueridong di sini ya. Jadi di sini ada kayak seperti table, meja dorong gitu. Kemudian ada stove-nya, ada kompornya, kemudian ada alat untuk meletakkan spices atau condimentnya, kemudian ada tempat untuk plate dan seterusnya. Nah di sini si chef de perang ini akan memasak menggunakan teknik flambe dan atraksi lah di depan tamu. Bisa khusus untuk friend service ya. Next, berikutnya adalah tabel aksesoris. Tabel aksesoris yang ada bisa kalian baca di sini. Nah, ini kalau di sekolah kita yang ada itu adalah ini. Ada flower vase, ada table number, ada juga salt and pepper shaker, ada menu juga, tapi saya lupa memfoto, ada menu juga. Nah, kalau kalian perhatikan di salt and pepper shaker ini, ada perbedaan lubang di antara keduanya. Nah, yang lubangnya 1 ini adalah salt shaker. Yang lubangnya 3 ini adalah pepper shaker. Jadi jangan terbalik ya. Terus berikutnya ada ashtray. Ashtray ini adalah asbak khusus untuk restoran yang di smoking area. Berikutnya adalah toothpick box, ini kotak tusuk gigi ya. Kemudian ada candelabra atau candle holder, biasanya untuk candlelight dinner, kita taruh candle di atasnya, kemudian kita nyalakan dengan matches atau korek. Berikutnya adalah chopstick stand. Nah ini biasanya untuk restoran Korea, dia akan menggunakan atau makanan Korea atau Jepang yang menggunakan chopstick, dia ada standnya seperti ini. Berikutnya adalah table lamp. Table lamp ini adalah alternatif mengganti dari candle holder atau candelabra. Jadi di sini dia menggunakan lampu. Lampunya itu temaram, jadi seperti nyala lilin. Jadi tidak perlu lagi menggunakan lilin dan sebagainya, cukup menggunakan table lamp saja. Berikutnya peralatan makanan minum. Jadi ada yang disebut dengan ware atau peralatan makanan minum. Di sana ada 3, ada chinaware, glassware, dan silverware. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya atau di video berikutnya. Berikutnya adalah lena atau linen. Linen ini adalah barang-barang yang terbuat dari kain. Jadi khusus semua terbuat dari kain itu disebut dengan linen.
Yang pertama adalah molton. Molton di sini ini seperti ini bentuknya. Kalau kalian lihat, kalian perjelas. Di sini seperti ini bentuknya. Jadi ada karet di bawahnya. Kemudian dia ukurannya adalah seukuran meja. Sama seperti ukuran meja. Fungsi dari molton adalah untuk meredam panas, untuk ketika kita menyajikan itu agar tidak merusak meja. Kemudian ada juga fungsinya untuk meredam bunyi ketika plate itu kita hidangkan. Ini juga agar tidak goyang ya atasnya. Jadi ini untuk sangat membantu sekali. Jadi nanti taplak atau plutnya tidak akan ikut lari karena sudah ada yang menjaga di bawahnya. Berikutnya adalah tablecloth. Tablecloth itu adalah taplak meja. Jadi di atasnya molton kita masukkan lagi kita laying lagi tablecloth ke taplak meja. Jadi ukurannya itu ada ukurannya ya. Nih, udah ada ukurannya, ada 75x75 dan seterusnya. Jadi kalau mejanya sekian, ukuran mejanya sekian. Jadi dia tidak akan kekecilan atau terlalu minimalis tablecloth-nya. Berikutnya adalah slipcloth atau topcloth. Ini yang namanya slipcloth atau topcloth. Jadi dia taplak sudah dikasih, di atasnya dikasih tablecloth, kemudian di atasnya diisi lagi slipcloth atau topcloth. Fungsinya untuk sebagai hiasan, sebagai dekorasi mempercantik meja. Kemudian atau table skirting. Table skirting itu seperti ini. Jadi seperti rok dia dipipil di bawahnya. Mungkin kalau kalian pernah lihat, kalau kalian ada acara undangan, itu ada hiasan meja di bawahnya. Nah, itu disebut dengan table skirting. Berikutnya adalah guest napkin. Guest napkin ini yang napkinnya serbet ya, serbetnya untuk tamu. Jadi ada ukurannya, ada 46x46, 50x50, 55x55. Nah, di sekolah kita yang kita gunakan adalah ukuran 50x50 cm. Baik, sudah demikian materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ke glassware, china dan setelah. Thank you.